Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali bertatap muka walaupun dalam kondisi daring. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada bab ketiga materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah yakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelima, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Dan peta konsep digunakan untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang pertama ada pengertian jujur. Yang kedua ada dalil yang bersumber dari Al-Quran, yakni Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, Quran surat At-Taubah ayat 119, Quran surat Al-Anfal ayat 58, dan Quran surat An-Nahl ayat 105. Selain pengertian dan dalil, ada pula hikmah. Hikmah yang akan kita peroleh apabila kita mampu menerapkan sikap jujur. Selain peta konsep sebab utama, ada pula yang kedua, yakni pembagian sifat jujur. Jujur dibagi menjadi tiga, yakni jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Yang pertama, yakni pengertian jujur. Jujur berasal dari kata asidku atau sidik yang berarti benar. Adapun lawan kata dari asidku ialah dusta atau berbohong. Kemudian secara istilah, jujur atau asidku bisa bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, pula kesesuaian antara informasi dan kenyataan, atau ketegasan dan kemantapan hati, tapi juga sesuatu yang baiknya tidak mencampuri kedustaan. Jujur merupakan sebuah
kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, yang mana orang lain menerima informasi pada kita merupakan informasi yang benar. Adapun jika orang lain memperoleh informasi dari kita tapi ternyata informasi yang kita berikan adalah berbohong atau dusta, berarti itu merupakan bukan dari sifat jujur. Ini jujur ialah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan orang yang mengucapkan. Kemudian dalil yang pertama ialah Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 8 ialah ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya sekalipun, akan menguntungkan lawan maupun bukan sahabat dan kerabatnya sendiri. Pembagian sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Jujur dalam niat terletak dalam hati ketika kita akan melaksanakan sesuatu kerjaan atau kita berangan-angan akan melaksanakan sesuatu. Sebagai contoh, nanti sepulang sekolah saya akan mengerjakan tugas yang akan diberikan Bapak Guru kepada saya. Kemudian jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ialah jujur berkaitan dengan ucapan, yang mana terdapat kesesuaian antara ucapan dan nantinya akan berdampak kepada perbuatan. Dan jujur dalam perbuatan atau amalia, yakni kesesuaian antara jujur dalam niat, diucapkan dalam perkataan, dan dilakukan oleh perbuatan, ialah jujur dalam perbuatan atau amalia. Kemudian, bagaimana penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat?
Contohnya yang pertama, dalam lingkungan keluarga, ketika kita hendak pergi berangkat sekolah atau kemanapun, hendaknya minta izin atau berpamitan kepada orang tua agar orang tua mengetahui kita kemana akan pergi, baik ke sekolah ataupun menunaikan tugas kelompok maupun bermain. Kemudian yang kedua, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah, yang mana itu merupakan salah satu contoh penerapan perilaku jujur dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya, merupakan contoh perilaku jujur dalam kehidupan keluarga, yakni jika kita diperintahkan orang tua untuk membeli sesuatu, contoh membeli garam atau membeli mie instan atau membeli minyak goreng, kita dikasih uang lebih oleh orang tua, hendaknya sisa kembalian kita berikan ke orang tua dan sampaikan harga sesuai apa yang ada, bukan malah sebaliknya ada pembalian tetapi kita malah berbohong. Dari penjual minyak dihargai 18.000, kamu bilang ke orang tua minyak seharga 21.000. Sisa kembalian yang sesuai dengan kembalian dari penjual, sisa 3.000 tersebut merupakan salah satu bentuk kebohongan kamu terhadap orang tua, yakni tidak mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Kemudian setelah kita pelajari apa itu pengertian, dalil, dan bentuk-bentuk jujur, selanjutnya ialah hikmah yang dapat kita ambil atau kita peroleh dari kita menerapkan sikap jujur. Yang pertama, kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua ialah jujur adalah sifat para nabi dan rasul, sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Yang ketiga ialah kejujuran akan menciptakan sebuah ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka dari itu, setelah apa yang kita pelajari bersama-sama terkait apa itu jujur, hendaknya kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, Bapak berikan tugas kepada kalian untuk pertemuan yang akan datang ya. Tugas yang pertama ya menulis dalil Al-Quran yang berkaitan tentang jujur selain Quran Surat Al-Maidah ayat 8 serta artinya. Kemudian yang kedua, menyebutkan 3 contoh perilaku jujur dalam lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, sebutkan hikmah perilaku jujur selain yang telah disebutkan.
Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, selain tugas, silakan kalian baca kembali materi bab 3 dan kalian persiapkan pula membaca materi bab 4 sebagai bahan agar pertemuan yang akan datang bisa kita gunakan untuk berdiskusi bersama, membahas tugas yang telah Bapak berikan. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.